Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ratna Sareningsih selaku dosen dari Aljabar Umum. Di sini kami kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri, Delia Puspitasari, ada Kang Mahmud Amrullah, dan ada Teh Winarti Nuraini. Di sini kami akan membahas tentang matematika ekonomi. Dan yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Matematika ekonomi juga disebut sebagai matematika keuangan, yaitu salah satu cabang matematika terapan dalam bidang ekonomi. Di sini ada konsep aritmatika sosial, yaitu penggunaan matematika dalam kehidupan sosial. Di sini ada tentang untung, rumusnya yaitu harga jual dikurangi harga beli, dan di sini juga ada rugi, rumusnya yaitu harga beli dikurangi harga jual. Baik, di sini juga ada contoh soal tentang keuntungan. Di sini, Bu Ani membeli 2 peti telur, masing-masing peti berisi 200 butir telur dengan harga Rp180.000 per peti. Telur yang pecah sebanyak 2 lusin dan yang utuh dijual kembali dengan harga Rp1.200. Berapa keuntungan yang diperoleh Bu Ani? Nah, di sini diketahui kan 2 peti. Satu peti berisi 200 telur, jadi di sini 2 dikali 200 sama dengan 400 telur. Nah, satu peti ini seharga Rp180.000. Nah, dikali 2 peti, yaitu sama dengan Rp360.000. Dan ini adalah harga belinya. Dan di sini ada harga penjualan. Nah, di sini kan yang pecah yaitu sebanyak 2 lusin. 2 dikali 12, 24 telur. Jadi 24 telur yang pecah. Nah, dan yang bisa dijual kembali yaitu 400 telur dikurangi 24 telur yang pecah, yaitu sama dengan 376 butir telur. Nah, di sini harga jualnya kan 1.200. Nah, 1.200 dikali 376 butir telur, yaitu sama dengan Rp451.200. Nah, ya kan di sini ditanyakan yaitu tentang keuntungan. Nah, harga jual Rp451.200 dikurangi harga beli Rp360.000, yaitu hasilnya Rp91.200. Jadi di sini Bu Ani memperoleh keuntungan Rp91.200. Baik, di sini ada contoh soal tentang menghitung rugi. Nah, tadi contoh soalnya masih sama ya. Bu Ani membeli 2 peti telur, masing-masing peti berisi 200 butir telur dengan harga Rp180.000 per peti. Telur yang pecah sebanyak 2 lusin dan yang utuh dijual kembali dengan harga Rp900 per butir. Berapa kerugian yang diperoleh Bu Ani? Nah, di sini kan masih sama. 2 peti dikali 240 berarti sama dengan 400 telur. Nah, satu peti ini kan harganya Rp180.000 dikali 2, yaitu sama dengan Rp360.000. Dan ini adalah harga belinya tetap ya. Dan di sini ada penjualan. Di sini kan pecahannya kan 24 telur. Nah, yang bisa dijualnya yaitu 400 telur dikurangi 24, yaitu sama dengan 376 butir telur. Nah, di sini kan harga jualnya Rp900 ya. Jadi, Rp900 dikali 376 butir telur, yaitu sama dengan Rp338.100. Nah, kan yang ditanyakan kerugian yang diperoleh oleh Bu Ani. Nah, di sini kan rumusnya Rp360.000, yaitu harga belinya kan dikurangi harga jual, yaitu Rp338.100. Nah, jadi Bu Ani memperoleh kerugiannya yaitu sebesar Rp21.900. Baik, mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh Teh Winarti Nuraini. Terima kasih Teh Delia. Selanjutnya saya akan memaparkan tentang presentase untung dan rugi.
Persentase untung rumusnya untung per harga beli dikali 100%. Terus kalau untung sama dengan persentase untung dikali harga beli. Kalau persentase rugi per harga beli dikali 100%. Atau rugi sama dengan persentase rugi dikali harga beli. Kemudian bruto atau berat kotor suatu benda, rumusnya bruto sama dengan tara ditambah neto. Kalau neto itu berat bersih suatu benda, rumus neto adalah bruto dikurangi tara. Kemudian tara adalah selisih bruto dan neto. Rumus tara adalah bruto dikurangi neto. Contoh soal persentase keuntungan. Pak Ali membeli sepeda seharga 500.000. Setelah itu dijual lagi dengan harga 800.000. Besar persentase keuntungan Pak Ali adalah tadi kan rumusnya ada persentase untung per harga beli dikali 100%. Harga beli sepedanya kan 500.000, harga jualnya 800. Untungnya sama dengan harga jual dikurangi harga beli. 800 dikurangi 500.000 sama dengan 300.000. Persentase untungnya berarti 300.000 per 500.000 dikali 100 sama dengan 60%. Kemudian contoh soal persentase rugi. Sebuah radio dibeli seharga 500.000 dan setelah dijual laku 400.000. Besar persentase keuntungan adalah, rumusnya persentase rugi sama dengan rugi per harga beli dikali 100%. Diketahui harga belinya 500.000, harga jual 400.000. Ruginya sama dengan harga beli dikurangi harga jual, yaitu 500.000 dikurangi 400.000 sama dengan 100.000. Persentase ruginya 100.000 per 500.000 dikali 100% sama dengan 20%. Kemudian contoh soal yang ketiga, seorang fotografer membeli sebuah kamera seharga 4.500.000, kemudian dijual lagi dengan persentase untung sebesar 15%. Berapa besar keuntungan yang didapat fotografer tersebut? Penyelesaiannya, harga belinya 4.500.000, untungnya 15%. Untung sama dengan persentase untung dikali harga beli, yaitu 15% dikali 4.500.000 sama dengan 15 per 100 dikali 4.500.000, untungnya 675.000. Jadi besar keuntungannya adalah 675.000. Contoh soal yang kedua. Sebuah sepeda motor dibeli dengan harga 6.500.000 dan dijual dengan persentase rugi 5%. Berapa besar kerugiannya? Penyelesaiannya, harga belinya 6.500.000, ruginya 5%. Rugi sama dengan persentase rugi dikali harga beli, yaitu 5%, atau 5 per 100 dikali 6.500.000 sama dengan 325.000. Jadi kerugiannya adalah sebesar 325.000. Kemudian contoh soal untuk bruto berat kotor suatu benda. Ibu membeli sekaleng biskuit. Pada kaleng biskuit tertera tulisan berat bersih atau net weight 1.600 gram. Setelah ditimbang kalengnya saja, diketahui bahwa berat kaleng biskuit tersebut adalah 400 gram. Berapakah berat kotornya? Penyelesaian soal. Bruto 1.600 gram, taranya 400 gram. Bruto sama dengan tara ditambah neto. Brutonya 1.600 tambah 400 sama dengan 2.000 gram. Jadi berat kotor sekaleng biskuit tersebut adalah 2.000 gram. Contoh soal yang ketiga untuk neto atau berat bersih suatu benda. Sekarung
gabah bertuliskan bruto 86 kilo. Ketika ditimbang karungnya saja ternyata beratnya 1 kilo. Berapa berat persis karung gabah tersebut? Diketahui brutonya 86 kilo, taranya 1 kilo. Tara hitungkan selisih. Netonya 86 kilo dikurangi 1 kilo. Netonya sama dengan 85 kilo. Jadi berat persis karung gabah tersebut adalah 85 kg. Contoh soal tara, selisih bruto dan neto. Rumusnya tara sama dengan bruto dikurangi neto. Diketahui sebotol minyak goreng memiliki berat bersih 750 gram dan bruto 1000 gram. Berapa taranya? Penyelesaiannya, tara sama dengan bruto dikurangi neto. Taranya 1000 gram, netonya 750 gram. Tara sama dengan 250 gram. Jadi tara sebotol minyak goreng tersebut adalah 250 gram. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Materi selanjutnya tentang diskon, rabat, dan diskonto. Yang perlu kita pahami yang pertama-tama adalah perbedaannya. Nah, kalau diskon itu adalah potongan harga dari penjual kepada pembeli. Nah, kalau rabat, potongan harga dari perusahaan produk kepada agen. Nah, kalau diskonto itu adalah potongan yang diberikan bank. Nah, di sini ada rumus-rumusnya. Yang pertama ada rumus potongan harga sama dengan persen potongan harga dikali harga semula. Kemudian ada harga setelah diskon, rumusnya harga semula dikurangi potongan harga. Nah, kemudian ada rumus persen potongan harga. Rumusnya adalah besarnya diskon dibagi harga semula dikali 100%. Nah, di sini ada contoh soalnya. Yang pertama tentang potongan harga. Contoh soalnya, harga gaun yang tertera pada label harga adalah Rp350.000. Gaun tersebut dijual dengan potongan harga 15%. Tentukan besarnya potongan harga gaun tersebut. Nah, yang pertama, kita harus mencari yang diketahuinya dahulu. Di sini yang diketahui adalah harga awal. Harga awalnya itu Rp350.000. Kemudian ada persentase diskon 15%. Nah, yang kita cari itu adalah yang 15%. Nah, jadi diskon sama dengan Rp350.000 dikali 15%. Diskon sama dengan Rp350.000 dikali 15/100. Nah, Rp350.000 dibagi 100 itu 3.500 dikali 15. Jadi jumlahnya itu 52.500. Nah, jadi potongan harga gaunnya tersebut adalah Rp52.500. Kemudian ada contoh soal yang kedua. Harga awal sebuah baju Rp300.000. Setelah didiskon, harganya menjadi Rp250.000. Berapa besar diskon baju tersebut? Nah, jadi kita harus mencari diskonnya. Diskonnya itu berapa? Nah, yang diketahui yang pertama ada harga awal. Harga awalnya Rp300.000. Kemudian harga diskonnya Rp250.000. Rumusnya itu harga semula dikurangi potongan harga. Nah, harga semulanya itu kan Rp300.000 dikurangi potongan harga Rp250.000. Rp300.000 dikurangi Rp250.000 sama dengan Rp50.000. Jadi besarnya diskon itu adalah Rp50.000. Kemudian ada contoh soal yang ketiga. Harga awal sebuah kaos adalah Rp175.000. Dijual dengan potongan harga Rp25.000. Hitunglah persentase diskon dari kaos tersebut. Nah, diketahui harga awalnya itu Rp175.000. Kemudian besarnya diskon itu Rp25.000. Nah, yang kita harus cari itu adalah persentase dari besarnya diskon tersebut. Nah,
persen diskon sama dengan 25.000 dibagi 175.000 dikali 100. Nah, jadi diskonnya itu 7 dikali 100% sama dengan 7%. Nah, jadi persentase diskon kaos tersebut adalah 7%. Kemudian ada contoh soal yang keempat. Harga bersih sama dengan harga setelah dipotong diskon. Nah, jadi harga bersih itu adalah harga setelah dipotong diskon. Rumusnya, harga bersih sama dengan harga kotor dikurangi diskon. Nah, contoh soalnya, Adele membeli sepatu dengan harga Rp135.000. Jika toko memberi diskon 25%, berapa rupiah Adele harus membayar? Nah, penyelesaiannya diketahui harga kotornya itu 135.000, diskonnya 25.000. Nah, yang harus pertama kali kita cari itu harga diskonnya. Harga diskonnya itu 25/100 dikali 135.000 sama dengan Rp33.750. Nah, baru kita hitung berapa harga yang harus dibayar. Nah, tadi kan rumusnya harga kotor dikurangi harga diskon. Nah, jadi 135.000 dikurangi Rp33.750. Jadi hasilnya Rp101.250. Nah, jadi Adele harus membayar sepatu seharga Rp101.250. Sepatu seharga salah 101.250 rupiah. Nah, kemudian ada contoh soal yang terakhir, ini harga kotor, nah, artinya harga sebelum dipotong. Nah, rumusnya adalah persen diskon dikali harga kotor. Contoh soalnya, Mahmud membeli papan skate seharga Rp750.000. Setelah mendapat diskon dari toko sebanyak 25%, berapa harga papan skate Mahmud sebelum didiskon? Nah, penyelesaiannya diketahui harga bersihnya itu Rp750.000. Nah, ini kan 75% dari perseratusnya. Nah, diskonnya itu 25%. Nah, yang ditanyakan harga kotor. Harga kotor, nah, jadi kita masukkan rumus 750.000 dibagi 75/100. Nah, kita balik penyebut dan pembilangnya. Nah, jadi 750.000 dikali 100/75. Nah, jadi hasilnya 1 juta. Jadi harga papan skate sebelum didiskon adalah 1 juta rupiah. Gitu. Nah, terima kasih. Mungkin sekian dari kelompok kami, kelompok 6. Saya Mahmud Amrullah bersama Teh Delia dan Teh Wina pamit undur diri. Mohon maaf atas segala kekurangan, ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.